Siapa kita? Abdi negara. Kita siapa? Satya Abdi Wijaksana. Kejari Pacitan. Kejari Pacitan. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari Kejaksaan Negeri Pacitan akan memaparkan zona integritas. Zona integritas harus dimaknai dengan membangun integritas tanpa batas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BPBM Kejaksaan Negeri Pacitan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Pacitan pada tahun 2020 telah memperoleh predikat BBK dan ini harus menjadi pelecut untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Dan oleh karenanya pada tahun 2021 ini berusaha untuk berbuat yang terbaik terkait dengan integritas pelayanan publik untuk meraih predikat BPBM. Area pertama manajemen perubahan telah dibentuk, ada tim kerja pembangunan zona integritas, kemudian dengan menyusun dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas menuju BPBM dengan beberapa dokumen menyusun rencana aksi, kemudian memberikan sosialisasi zona integritas kepada seluruh pegawai. Selanjutnya, sub area 3 pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM dengan seluruh kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kemudian adanya monitoring, kemudian hasil monitoring tersebut dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti tiap ada perubahan. Kemudian sub area 4 yakni perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir budaya kerja ini diaplikasikan, diejawantahkan dalam hal pelayanan publik. Bagaimana kita melayani publik itu harus menjadi suatu tujuan yang harus diutamakan. Dengan memiliki tagline pasti yakni profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Kemudian area kedua yakni penataan tata laksana. Dengan sub area 1 yakni prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama. Beberapa SOP yang kita buat sendiri, SOP kecil di masing-masing seksi, masing-masing subbag telah kita buat dan ini terus kita lakukan evaluasi, ada di subbag pembinaan kemudian di masing-masing seksi. Kemudian sub area 2 e-office, Kejari Pacitan telah membuat suatu e-office yang merupakan tidak lanjut ketika BBK dulu maupun yang telah dibentuk pada saat ini. Ada beberapa di antaranya melaksanakan secara optimal e-office yang dari Kejaksaan Agung maupun kita membuat suatu aplikasi e-office sendiri. Kemudian sub area ketiga yakni keterbukaan informasi publik. Selanjutnya pelayanan ramah terhadap masyarakat, PTSP dilengkapi dengan layar informasi. Di antaranya adalah di ruang PTSP diselenggarakan atau dilaksanakan atau disediakan satu monitor yang dihadapkan kepada tamu sehingga tamu bisa melakukan layanan mandiri terkait dengan informasi-informasi yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada beberapa kegiatan yang mendukung diantaranya jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, kemudian jaksa pengacara negara yang siap melayani, yakni Jalawani. Kemudian ada kegiatan jaksa garda desa, kemudian layanan terjemput saksi, pengembalian barang bukti, dan lain sebagainya. Area perubahan yang ketiga yakni penataan sistem manajemen SDM. Ada beberapa hal yang terus kita lakukan. Di antaranya terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini terus kita lakukan agar betul-betul personel yang ada termanfaatkan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi ini. Selanjutnya sub area 2 adalah pola mutasi internal. Lagi-lagi ini terus kita lakukan, bahkan sangat dinamis sekali. Kita evaluasi apa yang menjadi kebutuhan organisasi, apa yang menjadi potensi dari masing-masing personil. Kemudian sub area ketiga pengembangan pegawai berbasiskan kompetensi, menyampaikan atau pengiriman, mengikut sertakan pegawai-pegawai kami, baik mulai dari Kasubag dan para pegawai untuk mengikuti diklat yang diperlukan. Kemudian selanjutnya terkait dengan area perubahan ini, Kejari Pacitan juga menyelenggarakan bimbingan dan tryout untuk honorer dan pegawai putra-putri pegawai kejaksaan untuk peningkatan kapasitas agar yang bersangkutan bisa terus dipersiapkan untuk mengikuti seleksi CPNS. Kemudian sub area selanjutnya ini penetapan kinerja individu. Kami terus melakukan updating pengisian buku jurnal atau sarwaskat. Kemudian sub area selanjutnya penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai. Banyak hal yang kita lakukan, diantaranya pelatihan kedisiplinan, PBB, kemudian ada e-absen. Ini sangat penting sekali ke depan bahwa absen ini harus dilakukan tidak hanya sekedar manual tetapi elektronik absen, terutama ketika nanti sudah selesai pandemi ini harus terus dilakukan. Kemudian memberikan reward and punishment pada para pegawai sesuai dengan
kondite, integritas, dan kinerja masing-masing pegawai yang ada. Kemudian subarea selanjutnya sistem informasi kepegawaian. Selain dari sistem SIMKARI yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung Pacitan telah membuat digitalisasi struktur jabatan dan daftar urut kepangkatan. Area keempat yakni penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam penguatan akuntabilitas kinerja ini keterlibatan pimpinan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kajari, Kepala Satker sebagai role model menjadi suatu parameter utama. Salah satu buktinya bahwa Kajari membuat quotes yang itu dipasang di ruang Kajari, yakni bahwa integritas harus terus diteladankan, tidak cukup hanya sekedar diajarkan. Selanjutnya, penguatan akuntabilitas kinerja. Masih dalam area ini adalah ada sub area 2 yakni pengelolaan akuntabilitas kinerja. Ada Renstra, Renja, dan AIKU. Kemudian selanjutnya adalah diantaranya dibuktikan atau diwujudkan dengan penyelamatan kerugian keuangan negara pada bidang Pitsus yang ini telah melakukan aset recovery beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, penguatan pengawasan. Sub area 1 pengendalian gratifikasi. Ini juga di dalam program WBBM ini menjadi sesuatu yang harus terus diutamakan. Pengendalian gratifikasi menjadi salah satu cara memastikan agar integritas para pegawai kami betul-betul bisa terus dibenahi dan bisa diandalkan. Karena bagaimanapun penguatan pengawasan, integritas menjadi hal yang sangat penting sekali dalam untuk menjadikan kami institusi penegak hukum yang betul-betul bermarwah. Sub area 2 yakni penerapan SPIP. Ini juga telah terus dan kita lakukan dengan segala pengendaliannya, mulai hal-hal yang sifatnya administratif, kemudian yang sifatnya berbasis IT, ada pemasangan CCTV dan lain sebagainya. Kemudian sub area 3 yakni pengaduan masyarakat. Ini terus kita lakukan dengan berbagai cara, baik sifatnya manual, masyarakat menyampaikan laporannya langsung maupun melakukan jalur-jalur melalui elektronik. Ada by WA, kemudian ada dengan sarana IPTSP yang telah kita siapkan agar masyarakat ketika melakukan pengaduan dengan nyaman, tidak ada kendala apapun. Sekali lagi kita siapkan dengan sarana manual, orang datang ke kantor kita menyampaikan pengaduan maupun melalui sarana IPTSP. Selanjutnya whistleblowing system. Ini juga terus kita sediakan sarana melalui IPTSP salah satunya. Sub area selanjutnya yakni penanganan benturan kepentingan. Ini pun terus kita lakukan dengan segala sarana yang ada. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai baik LHKPN maupun LHKASN telah 100% dilakukan oleh pegawai. Kemudian yang keenam yakni peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa hal yang terus kita sampaikan yakni diantaranya beberapa SOP, kemudian beberapa ketentuan-ketentuan yang mewajibkan mengikat pegawai kami untuk terus bagaimana melakukan pelayanan publik seoptimal mungkin terus kita lakukan. Standar pelayanan ini terus kita evaluasi. Selain kita ciptakan terus kita evaluasi, kita review. Ini diantaranya beberapa cara kita untuk memastikan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Kemudian budaya pelayanan prima. Ini mindset yang harus terus kami sampaikan, harus terus kami dengungkan agar bagaimana pelayanan prima harus betul-betul terlaksana dengan baik. Ada beberapa hal diantaranya bagaimana kita meng-casing kegiatan-kegiatan kita yang sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kegiatan yang sudah terus kita lakukan. Di antaranya dengan program Toto Pramono Hargem Kurojo, bagaimana kita mengangkat falsafah lokal menjadi suatu nama kegiatan kita. Selanjutnya diantaranya adalah bagaimana di ruang PTSP disediakan satu komputer, satu monitor yang kita sediakan menghadap ke tamu. Tamu betul-betul nyaman melayani diri sendiri. Meskipun demikian, petugas IPTSP tetap siap untuk melakukan pendampingan, melakukan layanan terhadap para tamu tersebut. Kemudian ada beberapa inovasi yang lain terkait dengan pengembalian, peminjaman barang bukti dan barang rampasan. Selanjutnya digitalisasi papan informasi terkait dengan kepegawaian kita. Kemudian sistem IPTSP kita siapkan dengan seoptimal mungkin. Demikian apa yang kami sampaikan, banyak hal inovasi, intinya bahwa ini harus betul-betul bisa mengoptimalkan integritas dan layanan publik kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.